Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat tipis sebesar 0,24%. Dengan total market cap mencapai di 1,13 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat tipis di angka 0,01% saja, basically ya di tempat yang sama, di angka 27.100 USD ya. Ini oke lah, minimal dia masih menyelesaikan PR-nya dan daily close di atas dari 27.100. Tapi harapan gua dalam beberapa hari ke depan Bitcoin bisa menemukan momentum dan mulai rally lagi signifikan daily close di atas dari 27.000 ya. Sementara untuk Ethereum dia meningkat lebih besar di 0,69% di angka 1825. Untuk BNB dia terkoreksi tipis di 0,07 di angka 312. Untuk XRP dia meningkat sebesar 7,9% dalam 24 jam terakhir ya. Rally dengan, bukan cuma rally, ini pump dengan luar biasa besar sampai ke angka 45 sen. Apa penyebabnya? Ini dia ya. Karena baru saja ada mosi dari SEC yang di-deny ya. Jadi ini membuat suatu bullish news untuk XRP sehingga ya kita bisa lihat sendiri pumping ya. Lalu untuk Cardano dia meningkat sebesar 2,21% di angka 37 sen. Untuk Dogecoin dia meningkat sebesar 2,16% di angka 0,073. Untuk Solana dia meningkat sekitar setengah persenan di angka $20 lebih 97 sen. Dan yang terakhir ada Polygon Matic dia meningkat sebesar 0,42% dan sekarang trading di angka 86 sen. Jadi kita bisa pada ini cenderung antara meningkat tipis ya atau terkoreksi tipis. Kecuali XRP hari ini meningkatnya cukup signifikan. Oke, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan pada hari ini kita bisa lihat ya, seingat gua ada dua data penting dari US ya. Untuk dari US itu ini akan keluar crude oil inventories dan sebelumnya itu nanti ada building permits ya. Seperti biasa kita bahas dulu. Untuk building permits, harapan kita adalah dia itu lebih rendah daripada ekspektasi ya. Karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa, kita ingin USD melemah ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, akan ada crude oil inventory. Seperti biasa kita berharap dia lebih tinggi daripada ekspektasi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya. Dan kalau kita lihat kemarin seperti apa sih ya? Kemarin kan ada dua juga data penting dari US dan ternyata hasilnya nggak terlalu bagus ya. Yang satu netral, satu nggak terlalu bagus. Jadi mungkin itu juga salah satu penyebabnya kenapa Bitcoin cenderung sedikit terkoreksi dan indeks dolar sedikit naik ya. Oke, untuk besok gimana? Untuk besok kita ngintip dulu sedikit ya. Dan ternyata besok nggak kalah penting dari hari ini. Arguably lebih penting ya. Karena akan keluar initial jobless claim, ada juga Philadelphia Manufacturing Index, dan juga akan keluar existing home sales. Ya, jadi siap-siap nih, hari ini cukup penting datanya, besok sangat penting. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa di Twitter. Nah, ini kita ngomongin beberapa level support. Perbandingan cycle 2017-2020 dengan cycle 2021-2023 ya. Atau mungkin bukan cycle, lebih tepatnya tahun aja ya. Kalau cycle sih ini lebih cocoknya ya bisa dibilang lebih cocoknya 2018 ya. Ini dia ngambil dari yang sebelumnya ya. Jadi intinya apa? Level 1 ini adalah support yang gue ingat banget ya. Di angka 6 ribuan awalnya. Wah, banyak yang berpikir di sini tuh akan pump Bitcoin ya. Pump ke all time high. Udah nih, di sini aja supportnya ya. Ternyata tiba-tiba jebol ya. Kalau di situ waktu itu maksimum pay-nya adalah di angka sekitar 3 ribuan. Nah, di sini orang sangat negatif terhadap Bitcoin. Banyak yang menyatakan, ini akan ke nol dan seterusnya. Akhirnya naik tembus level 1, 2 dan 3. Nah, di sini juga mirip ya. Di angka dulu level 1 itu sekitar 20 ribuan ya atau 30 ribuan seingat gua. Atau ya kayaknya 25 pertengahan ya seingat gua, sekitar 25 ribuan. Jebol sampai ke 15.000 maximum pain-nya. Nah, sekarang kalau kita lihat level 1 sudah tembus nih. Nah, yang sekarang mulai menjadi level 2 adalah angka 30 ribuan. Lebih tepatnya 29 sampai 32 ribu. Apabila bisa tembus juga, ada kemungkinan ini akan mengulangi atau lebih tepatnya jangan mengulangi lah ya. Berirama seperti di tahun-tahun sebelumnya ya.
Jadi ini dia pentingnya kenapa kita harus reclaim 31.000. Dan di waktu bersamaan, apabila kita mencapai sampai 45 dan 50.000, ini juga kena target utama kita ya. Ini bisa dibilang target utama supaya kalau kalau sampai terjadi resesi, Bitcoin masih aman kalau drop ya. Dan kalau kita bilang juga 2020, kalau kita geser sedikit ke kanan di sini, itu dia drop sampai ke EMA 200 lagi karena resesi ya. Jadi semoga saja pattern ini terulang lagi atau berirama kembali seperti di 2020 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk analisa Twitternya. Sekarang kita akan geser ke charting kita yang biasa ya. Untuk Bitcoin kita bisa di sini kondisinya itu sebenarnya nggak jelek sih ya. Kita bisa lihat kemarin terjadi koreksi, dia retest 27.000 bahkan terendahnya sampai di 26.850, tetapi berhasil daily close di atas. That's good. PR utamanya selesai. Nah, sekarang harapan gue adalah ya mungkin mau retest kedua boleh hari ini, tapi yang penting adalah dia mulai menemukan momentum ke atas karena RSI-nya sudah oke lah ya, sudah dalam kondisi yang tidak overbought dari kemarin-kemarin. Jadi bisa dibilang cukup oke buat mulai bisa naik lagi, rally lagi. Kalau bisa dia retest sampai 28.000 atau MA20 saat dia cross di sini ya. Itu PR untuk Bitcoin. Sekali lagi, PR utamanya adalah bertahan di atas 27.000. Secondary-nya yang menjadi harapan gue adalah dia bisa menemukan momentum dan mulai rally ke MA20 atau bisa juga ke daerah 28.000. Itu harapan gue untuk Bitcoin di daily. Nah, untuk di weekly-nya kita bisa di sini ya. Dia MA200 kayaknya nggak terlalu beda jauh sih ya. MA200 sekarang ada di angka 26.194. Kalau dibulatkan 26.200 ya. Kalau kita lihat di sini, ya kemarin jelas banget lah ini berhasil memantulkan harga Bitcoin. Jadi tentunya PR secara makronya untuk Bitcoin adalah bertahan dan weekly close di atas dari MA200. Semoga saja dalam beberapa minggu ke depan MA20 akan menjemput, membuat Bitcoin bisa rally karena terpantul lagi dengan bull support band ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini ya, kondisinya itu dia sekarang naik lagi ya, daily close di atas dari 50. Ini penyebab dari ekonomi kalender data kemarin ya. Not good. Nah, semoga pada hari ini kembali datanya bisa berbalik ya, bisa berbalik dan bisa membuat indeks dolar kembali daily close di bawah dari MA50. Kalau bisa sekalian juga di bawah dari 102,05. Tentunya buat lo yang sudah akumulasi Bitcoin, Ethereum dan berbagai macam altcoins lain, kemungkinan besar sudah cukup banyak ya, karena kita sudah bahas dari angka 15.000, 20.000, kena MA 200 kemarin. Nah, buat lo yang ngerasa, aduh bang, gimana nih ya, gue rada deg-degan nih naruh di exchanger. Gue mungkin lebih nyaman kalau punya hardware wallet. Nah, itu bagus, itu pemikiran yang bagus. Tetapi jangan asal belinya ya. Buat lo yang tinggal di Indonesia tentunya ya, gue sangat sarankan untuk coba membeli di Encrypt ya, karena Encrypt ini adalah authorized reseller ya. Jadi lo pasti beli barang asli, dan lebih penting lagi mungkin bukan cuma barang asli, tapi barang yang masih sealed ya, masih sealed dan tidak ditemper. Hati-hati kalau lu ditawarin hardware wallet dengan harga murah ya, karena cukup banyak kasusnya, bukan cuma di Indonesia, kasus di mana mereka itu hardware walletnya itu sudah compromise. Jadi ujung-ujungnya pas lu masukin kripto lu malah disedot. Ya, jadi harus ekstra hati-hati ya. Oke, kita sekarang akan lanjut ke Buy Limit, tetapi seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini akan banyak event yang sedang berjalan di Bybit yang tentunya bisa membuat kantong lu makin penuh. Yang pertama adalah 30.000 USDT yang siap dibagikan di Deposit Blast Off Rewards ya. Kita bisa di sini untuk event kali ini ya, deposit lebih dari 100 USD akan mendapatkan 10 USDT. Yang kedua, trade lebih dari 500 USD akan mendapatkan 10 USDT. Selain itu juga ada $10 USD welcome gifts ya. Yang pertama gampang banget nih, hanya KYC saja akan mendapatkan 1 USDT. Kalian deposit lebih dari 1 USDC akan mendapatkan 2 USDC.
Lalu buat kalian yang perlu pertama kali trading spot ya, buat para new spot trader akan mendapatkan 2 USDT. Untuk yang pertama kali trade derivatif juga akan mendapatkan 2 USDT. Dan apabila kalian 3 hari aktif trading di Bybit, kalian juga akan mendapatkan 3 USDT. Luar biasa ya. Nah, ini event pertama dan kedua. Nah, event ketiga di sini ada suatu announcement antara Bybit dengan Apex Pro ya, di mana di sini akan ada pool sebesar 90.000 USDC price yang akan dibagikan ke kalian yang mengikuti eventnya ya. Yang pertama apa? Ini hanya event deposit saja, sangat gampang. Dari tanggal 8 Mei sampai tanggal 29 Mei. Caranya seperti apa? Klik di sini. Lalu kita akan masuk ke sini ya. Kita bisa di sini eventnya deposit 100 USDC ke Bybit Wallet, maka kalian akan mendapatkan 20 USDC ya. Ya, kira-kira gampang banget eventnya. Tinggal klik di sini, deposit ya. Bisa dari wallet mana saja, mau dari Web 3.0 bisa, mau dari funding account bisa. Kita klik ke next ya. Lalu kita masukkan 100 USDC ya. As easy as that, kalian akan mendapatkan 20 USDC. Ini event ke 3 ya. Lalu event keempat di sini sama-sama dari tanggal 9 Mei, tapi ini mencapai ke 12 Juni ya, jadi lebih panjang untuk event kedua. Nah, untuk mengklaimnya seperti apa? Kita bisa di sini ya. Jadi ada task yang kita bisa lakukan. Di sini ada Apex Pro Exclusive Bonus, di mana ada 600 user pertama yang register di Apex Pro akan mendapatkan bonus di sini ya, sebesar 50 USDC untuk 600 user pertama. Wow ya. Lalu selain itu juga akan ada Apex Pro Deposit bonus, staking bonus, dan seterusnya. Nah, ini bisa terus dipantau karena kemungkinan besar tasnya akan terus berganti ya. Jadi kurang lebih seperti itu announcement dari Bybit. Luar biasa, banyak sekali reward yang menunggu kita. Buat lu yang belum punya akun di Bybit, bisa pertimbangkan menggunakan link referral kita di bawah dan mulai mendapatkan berbagai macam rewards. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama kemarin kembali di retest. Jadi untuk sekarang buy limit pertama masih aktif karena daily close masih di atas dari 27.000. Sementara buy limit kedua itu adalah di MA200 weekly yang sekarang tepatnya itu ada di angka 26.194 ya. Sementara untuk buy limit ketiga kita ada di angka 24.495 di sini ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat sudah terjadi retest pertama kemarin di angka 27.000. Maka pada hari ini apabila terjadi retest kedua, kita bisa beli posisi long dengan target TP kita di 28.000 atau nanti juga bisa di MA20 yang kemungkinan besar akan mulai lebih masuk ke dalam, jadi lebih konservatif ya. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik, retest 1, retest 2, boleh di 28.000, boleh juga di MA20. Yang penting terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 27.000. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa di sini, buy limit pertama masih kembali kuat ya, bahkan belum di retest lagi sejak tanggal 12 Mei kemarin. Jadi untuk buy limit masih sama seperti kemarin ya. Buy limit pertama di 1780, buy limit kedua di 1705, dan buy limit ketiga di 1660. Sementara untuk posisi futuresnya, posisi long sudah kita hold selama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini hari ke-6. Target TP masih sama buat yang konservatif di MA20, sekarang di angka 1855, harap diupdate ya karena setiap hari berubah. Lalu untuk buy limit yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA50 di 1887. Untuk posisi shortnya otomatis tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di MA20 atau di MA50, yang penting terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 1780. Oke, dan selanjutnya kita geser ke XRP. Dan untuk XRP kita bisa di sini ya. Sebenarnya buy limit nggak berubah sih ya. Buy limit pertama sudah tembus, kedua sudah tembus di sini ya. Walaupun berhasil reclaim, tembus lagi pada tanggal 1 Mei. Dan buy limit ketiga nih yang masih bertahan sampai sekarang. Jadi untuk sekarang technically speaking masih buy limitnya itu yang pertama buy limit ketiganya tinggal di EMA 200. Andaikan daily close besok jam 7 pagi bisa di atas di EMA 20, ini bisa kembali menjadi buy limit kedua ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di EMA 200 pada tanggal 10 dan 11 Mei. Jadi in theory harusnya lu sudah punya posisi long dari tanggal 12 Mei. Dan hari ini sudah kena target TP di MA20. Berarti sudah mengantongi profit sebesar
8,62%. Nggak main-main ya profitnya. Oke, itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, kita lihat dia daily close di mana. Andaikan XRP daily close besok itu di bawah dari EMA 20, maka kita bisa pertimbangkan limit posisi short di sini dengan target TP di EMA 200. Kalau ternyata dia daily close di atas, ya sudah, berarti nggak dapat posisi short. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, hari ini kita bisa lihat dia kembali meretest buy limit pertama ya sebagai resisten. Untuk buy limit kedua dan ketiga kemarin sudah dites yang kedua saja, yang ketiga belum. Ya, jadi untuk sekarang yang kita bisa pertimbangkan untuk pasang limit posisi buy adalah 36 sen dan juga di MA 200 yaitu di angka 35 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi future-nya kita bisa di sini, sayangnya hari ini tidak terjadi retest kedua dulu. Kalau terjadi retest kedua dulu terus naik ke atas udah profit ya, tapi lagi-lagi kita bukan yang punya market, jadi ya sudah ya. Berarti posisi long kita masih belum kena. Tapi nggak apa, buat lo yang masih pasang limit buy-nya di 36 sen masih oke ya, karena masih ada kesempatan hari ini retest ke bawah ya. Oke, untuk posisi short-nya kita bisa lihat juga di sini apabila daily close besok jam 7 pagi itu di bawah dari 37 sen, kita bisa limit posisi short lagi ya. Dan tentunya kalau kena lagi atau terjadi konfirmasi, kita bisa buka posisi short dengan target TP di angka 36 sen. Nyontek ke sini tanggal 14 dan 15 Mei kemarin. Oke, dan sekarang kita update BNB. Dan ternyata gue juga nggak nyadar ya, BNB ternyata selama dari tanggal 12 sampai tanggal 15 kemarin bullish candle terus ya, baru kemarin terjadi koreksi. Nah, tetapi untuk buy limitnya masih sama seperti kemarin ya. Yang tersisa sekarang hanya tinggal buy limit ketiga saja, yaitu di angka 301,7 atau bisa juga di EMA 200. Itu untuk posisi spotnya ya. Untuk posisi futuresnya, sayangnya kemarin di angka 301 ini hanya di retest sekali saja ya. Jadi kita belum punya posisi long. Maka yang sekarang terdekat adalah posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten. Nah, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 301,7 atau di MA 200 ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 301,7 kita bisa buka posisi long dengan target TP yang konservatif di MA 20 dan yang lebih agresif di MA 50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di BNB dan juga untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan ya, pada malam ini akan keluar beberapa data penting dari US ya. Yang pertama ini nanti building permits keluar jam setengah 8 malam dan selanjutnya ada crude oil inventories jam setengah 9. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini, dan gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.